memberi persembahan di tengah kekurangan. Memberi persembahan di tengah kekurangan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat 44. Markus 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Saya akan mulai dari ayat 41, Bapak Ibu ayat 42 dan seterusnya. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu hari Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Memberi persembahan di tengah kekurangan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di masa era COVID-19 ini semua orang terdampak. Secara khusus, dampak yang paling berat itu adalah terdampak secara ekonomi. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kemarin saya dikirim nih sama Pak Is, kalau nggak salah atau siapa itu. Ada orang itu di Jakarta itu, karena tokonya sepi, lalu kemudian terjun dari apartemen, mati suami istri. COVID Bapak Ibu. Karena stres, toko sepi, angsuran banyak. Makanya kalau COVID jangan ajukan angsuran baru. Repot Bapak Ibu. COVID membuat orang sekarang itu mengalami kesulitan secara ekonomi, membuat orang banyak yang mengalami kekurangan. Tetapi di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kondisi yang sedang ekonomi tidak baik, di tengah-tengah kita sedang berkumpul dengan makan sehari-hari, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah di tengah-tengah kekurangan ini kita kemudian tidak memberi? Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, suatu kali Tuhan Yesus itu duduk di gereja, di bait Allah, duduknya paling depan. Tapi hari itu khusus Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan. Dikatakan di ibadah itu banyak orang datang, banyak juga orang kaya yang datang dan memberikan persembahan. Ini orang-orang kaya ini memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Rupa-rupanya Tuhan Yesus tahu mereka kasih jumlah yang besar, mungkin karena memberikan nampak, kelihatan. Tetapi yang menarik bagi Tuhan Yesus adalah seorang janda yang berpakaian tidak bagus, penampilannya juga biasa, sudah tua. Tetapi kemudian janda ini memasukkan 2 peser uang. 2 peser, jumlahnya kecil. Kalau bahasa sekarang, uang receh. Dan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Karena apa? Karena janda ini memberi di dalam kekurangannya, bukan di dalam kelebihannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekurangan itu adalah sebuah keadaan yang bisa berubah cepat, tapi juga bisa lama berubahnya. Banyak orang mengalami kekurangan dalam waktu yang singkat, tetapi ada juga orang mengalami kekurangan dalam kurun waktu yang panjang. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam kekurangan? Apakah kita harus pergi ke rumah Tuhan dan apakah kita harus memberi di tengah-tengah kita sedang mengalami kekurangan? Hari ini kita akan melihat 2 hal.
persembahan di tengah kekurangan. Yang pertama, kekurangan bukan alasan untuk tidak memberi. Amin Bapak Ibu. Kekurangan itu bukan alasan untuk kita tidak memberi. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kita perhatikan Bapak Ibu Alkitab kita. Kita perhatikan ayat 42. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Di situ dikatakan lalu datanglah seorang janda yang miskin. Janda ini mempunyai 2 status. Sudah janda, miskin pula. Ada orang janda tapi kaya. Kan kalau janda kaya namanya jaka. Kalau janda miskin, jamin. Janda miskin. Jadi ini perempuan ini sebenarnya dia datang ke gereja itu menyandang 2 status sebagai janda dan sebagai orang miskin. Begitu dia masuk gereja, orang sudah hati itu janda datang. Begitu dia duduk, itu janda miskin. Orang nggak peduli sama dia. Pakaiannya juga nggak bagus-bagus banget. Dia juga nggak ada yang menarik dari dia. Tetapi kalau kita melihat bahwa janda miskin ini, ketika dia datang ke gereja, dia itu dalam kondisi kekurangan. Dia sedang tidak punya apa-apa. Dia hanya punya 2 peser, 2 uang receh. Kalau dibilang uang receh, Bapak Ibu, uang receh paling kecil berapa sekarang? 100 masih ada. Tapi kalau di uang receh itu 100 paling kecil. Tapi sekarang orang gak ada lagi yang mau naruh uang 100 di dompetnya. Aku rusak katanya. Apalagi kalau Anda punya uang 100 rupiah itu 10 biji, coba dikantongi. Payah Bapak Ibu, cepat dompet kita itu bolong. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Janda ini sedang mengalami kekurangan karena dia tidak punya uang. Tetapi janda ini datang ke rumah Tuhan. Dia datang dalam kondisi kekurangan, dan kondisi kekurangan itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak memberi. Walaupun dia hanya punya 2 peser, tapi janda itu percaya dan janda itu yakin bahwa dia tidak akan memakai kemiskinannya. Janda ini tidak akan memakai kekurangannya. Janda ini tidak akan memakai ketidakadaan pada dirinya sebagai alasan untuk tidak memberi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kisah yang sama ada dalam perjanjian lama di 1 Raja-Raja 17. Itu mengenai janda Ishak, yang mana suatu kali Nabi Elia itu singgah di rumah janda ini. Lalu kemudian Elia bilang kepada janda itu dalam bahasa sederhana saja. Pertama, Elia minta air. Yang kedua, Elia minta dibuatkan roti. Tapi janda itu bilang, demi Tuhan, demi Allah yang hidup, aku hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi Elia bilang kepada janda itu, masak lalu bagimu dan bagi anak-anak. Ini sulit Bapak. Orang kita tinggal punya sedikit tepung dan sedikit minyak, tapi ada hamba Tuhan yang datang ke rumah kita, lalu dia bilang, masaklah dulu bagiku sepotong roti kecil bundar. Kalau dipikir-pikir Bapak, ini harusnya ini orang datang itu ngasih sembako, ngasih sumbangan. Karena sekarang masa COVID begini, orang semua mengharapkan sembako, bantuan langsung tunai. Orang berharap Bapak Ibu Saudara. Tapi janda di Sapa ini justru kedatangan orang yang minta makan. Terkadang kita di tengah-tengah kekurangan, orang datang minta kepada kita. Kita mau buat apa Bapak Ibu? Janda di Sapa ini percaya kalau dia memberi di tengah-tengah kekurangan, dia tidak akan kekurangan. Itulah sebabnya ketika Elia berkata
Dia sadar kalau dia kekurangan, dia tidak akan berhenti untuk memberi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memberi itu adalah panggilan Bapak Ibu. Tidak semua orang terpanggil untuk memberi. Biasanya Bapak Ibu, semakin seseorang menjadi kaya, itu semakin perhitungan. Karena banyak yang mau dihitung. Di deposito berapa ya? Di BCA berapa? BNI, BRI, ada Bapak Ibu. Makanya kalau orang yang berduit, Bapak Ibu jangan heran kalau dia banyak perhitungan. Karena udah biasa menghitung. Tapi kalau orang susah, biasanya itu nggak perhitungan. Karena nggak ada yang mau dihitung. Apa Bapak Ibu? Jadi kita sering mengatakan, itu Bapak sekarang setelah menjadi kaya, atau mengapa orang yang banyak duit sekarang susah untuk memberi? Karena berhitung. Yang malu memang berhitung. Tapi kalau kita orang susah, kita mau hitung apa Bapak Ibu? Itu umur aja tiap hari. Hamba umur, puji Tuhan. Begitu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Amsal 11 ayat 24, kita buka bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu mau pilih mana? Mau menyebar harta atau Bapak Ibu mau menghemat luar biasa? Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Pilih aja lah menyebar harta. Berapapun yang ada sebar aja. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, peribahasa mengatakan hemat pangkal kaya, tapi dalam ayat ini tidak berlaku. Hemat awal kekurangan. Hemat itu awal kekurangan. Tapi dikatakan di sini menyebar harta bertambah kaya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kaya, mau diberkati Tuhan, banyak-banyak menyebar harta. Bapak Ibu percaya? Yakin dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu? Amin. Kalau nggak percaya, khusus lembar ini boleh disobek. Biar Bapak Ibu nggak terganggu dengan ayat itu. Tapi saya percaya kalau kita mampu memberi di tengah-tengah kita di dalam kekurangan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti perhitungkan itu. Amin. Tuhan pasti akan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Janda di Sarpat sudah membuktikan sampai musim kemarau 7 tahun itu selesai. Janda di Sarpat ini tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Kuncinya cuma satu, jangan pernah menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk memberi. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita perhatikan lagi Markus 12 ayat 42. Kita baca sekali ayat 42 ini. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Peser ini adalah mata uang tembaga orang Yahudi yang paling kecil. Jadi peser itu mata uang orang Yahudi terbuat dari tembaga. Itu nilainya paling kecil. Tadi saya sudah katakan kalau di Indonesia kan sekarang dalam konteks hari ini itu uang 100 rupiah. 2 peser ini bagi orang lain mungkin ini tidak berarti, tapi bagi janda miskin ini 2 peser ini adalah merupakan hartanya yang paling berharga. 2 peser ini merupakan satu-satunya uang yang dia miliki. Ini merupakan barang paling berharga. Ini merupakan harta yang paling berharga. Karena apa? Dalam ayat 44 dikatakan janda itu memberi seluruh nafkahnya. Jadi begitu janda itu datang ke gereja, dia datang ke bait Allah,
dia masukkan 2 peser itu ke kantong kolekte. Dia pulang, sebenarnya dia tidak punya makan lagi di rumah. Dia pulang dari rumah itu dia sebenarnya tidak tahu nanti dia pulang di rumah dia makan apa. Karena dikatakan janda itu memberi seluruh nafkah. Berarti pulang nggak punya duit lagi Bapak Ibu. Tetapi apakah janda ini kemudian menjadi khawatir? Apakah janda ini kemudian menjadi takut kalau dia memberi kepada Tuhan nanti dia pulang tidak makan? Tidak Bapak Ibu. Karena janda ini percaya kalau dia memberi yang terbaik bagi Tuhan, yang lebih baik Tuhan akan beri. Amin. 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 Yang lebih baik Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kebiasaan banyak orang adalah selalu memberi yang paling jelek, yang tidak laku, dan yang sudah tidak layak kepada Tuhan. Selalu memberi yang tidak baik atau yang kurang baik kepada Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu kami di Pekanbaru itu mendirikan gereja. Jadi kami itu gotong royong, bapak-bapak itu gotong royong. Biasanya itu makan siang itu diantar oleh kaum ibu. Jadi hari itu kami sedang melakukan pengecoran. Lalu kemudian ibu-ibu datang bawa lauk, bawa nasi. Ada seorang yang datang membawa sambal, ikan sambal, merahnya minta ampun. Di tengah-tengah panas matahari, lelah, mungkin paling enak makan ikan sambal. Kami makan dengan lahapnya, tapi istri saya nggak mau makan. Dia selalu lihat kepada saya, tapi saya nggak perlu dikasih lapar. Begitu sampai rumah istri saya bilang, "Pak, dari tadi saya kasih kode jangan dimakan, jangan dimakan. Kenapa?" Itu ikannya tadi sudah berulah. Waduh, saya sudah makan ular, ikan berular. Tapi syukurnya karena didoakan, ularnya mati maksud saya. Ularnya mati. Istri saya langsung bilang, "Pak, ini kita harus pergi ke apotek, harus beli obat cacing. Karena Papa sudah cacing, makan ikan yang sudah berular." Saya pikir Bapak Ibu, ini ibu terlalu tega, kasih ke gereja ikan yang sudah berulah. Yang mana hamba Tuhan lagi. Hamba Tuhan dapat yang berulah, ampun deh. Tuhan memang baik. Saya tidak sakit. Karena langsung minum obat cacing. Tapi saya prihatin dan saya melihat bagaimana kalau orang memberi yang tidak baik. Ini fakta Bapak. Orang yang memberi itu stroke di usia muda. Stroke yang pertama. Dan kedua, orang itu saya suruh pindah gereja. Dan pindah gereja saja. Dia pindah gereja, begitu pindah gereja, stroke. Berarti ibadah di gereja mendatangkan panjang umur. Amin Bapak. Amin. Jadi kalau mau panjang umur ibadah di GKI itu, ya di waktu banyak omah, yang panjang umur. Kuncinya adalah kita harus bisa atau mampu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan beri yang tidak baik, tapi berilah yang terbaik bagi Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu Saudara
akan membuat Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 4 itu adalah tentang Kain dan Habel. Jadi Kain dan Habel ini adalah kakak adik yang sama-sama datang memberi persembahan kepada Tuhan. Kain ini seorang petani, Habel itu seorang peternak. Dua-duanya ini memberikan persembahan. Pertama abangnya yang kasih persembahan, kakaknya. Ini Habel kasih persembahan, tapi persembahannya nggak diterima. Tidak dijelaskan secara rinci di Alkitab karena apa tidak diterima. Tapi di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan bahwa Habel mempersembahkan dombanya yang ada lemak-lemaknya. Saya langsung mikir, kalau kambing atau domba yang ada lemak-lemaknya berarti yang dipersembahkan itu adalah kambing atau domba yang gemuk, yang paling baik. Makanya kemudian Tuhan tahu bahwa Habel ini memberi yang terbaik dari yang dia punya, yang paling banyak lemaknya, yang paling tambun, yang terbaik. Makanya kemudian Tuhan berkenan kepada persembahannya Habel. Kuncinya Bapak Ibu adalah mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya percaya ketika kita pulang dari gereja, biasanya kan Pak Gembala selalu tutup dengan doa berkat. Di situ kuncinya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau pulang gereja, yang ditunggu-tunggu itu adalah doa berkat. Kalau Bapak Ibu sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, begitu Pak Gembala, Pak Pendeta pulang mengarahkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tangan kita gimana Bapak Ibu biasanya? Begini. Kalau Anda berinya yang bukan yang terbaik, dari posisi tangan nampak kecil dia. Tapi kalau Anda memberi yang terbaik, Anda tidak akan ragu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Langsung ada begini. Ini tandanya Bapak Ibu kita mau dapat yang besar loh. Amin. Kalau begini Bapak Ibu dikasih besar jatuh. Gak mampu nahan Bapak Ibu. Makanya kalau Pak Pendeta nanti mau doa berkat, makanya doa berkat itu selalu ditaruh di akhir. Doa berkat itu selalu dibuat itu sesudah persembahan. Karena apa? Karena Tuhan akan memberkati Anda berdasarkan apa yang Anda berikan. Amin. Makanya beri yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya pemberian yang terbaik itu akan mempengaruhi berkat-berkat. Yes. Kalau kita berani memberi yang terbaik, saya percaya Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Sehingga terdengar, tidakkah aku akan memberkati engkau 10, 30, 40, 50 sampai 100 kali lipat. Itu kata firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah takut untuk memberi kepada Tuhan. Jangan pernah takut memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita memberi di tengah-tengah kekurangan. Yang pertama, jangan pernah menjadikan kekurangan menjadi alasan untuk tidak memberi. Yang kedua, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur karena pada hari Tuhan boleh mengajarkan kami Bapa bahwa kekurangan itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak memberi. Kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa kami ketika datang memberi kepada-Nya, kami harus beri yang terbaik bagi Tuhan, karena kami percaya begitu kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan memberkati kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama